Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Tujana dengan NIM 2248201221 dari kelas 6 D Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi teknologi bahan alam tentang ekstraksi minyak atsiri, fraksinasi dan isolasi serta pemurnian. Yang pertama, ekstraksi minyak asiri. Minyak asiri adalah zat berbau esensial yang terkandung dalam bahan alam dan makanan. Ciri utamanya itu berwujud cair pada suhu ruang, mudah menguap atau volatil, serta menghasilkan aroma. Minyak asiri mengandung berbagai senyawa kimia aktif yang memberikan aroma khas dan manfaat terapeutik seperti monoterpen, sesquiterpen, alkohol, ester, aldehida, ketan, dan fenol. Selanjutnya metodenya yaitu destilasi dengan menggunakan air, air uap, serta uap. Tahapannya persiapan, pemanasan, dan pemisahan. Kelemahannya, senyawanya dapat rusak akibat panas. Kelebihannya sederhana, waktunya cepat, pemisahnya mudah. Selanjutnya metode press. Tahapannya persiapan, pemanasan, serta pemisahan. Kelemahannya, waktu yang digunakan lama, pemisahnya sulit. Kelebihannya, teknologinya sederhana dan tidak merusak senyawa. Selanjutnya yaitu gunakan pelarut organik, yaitu tahapannya persiapan, ekstraksi serta pemisahan. Kelemahannya mahal, pemisahannya sulit. Untuk kelebihannya, waktu yang digunakan cepat dan tidak merusak senyawa. Metode selanjutnya, enfleurasi. Tahapannya yaitu persiapan, ekstraksi, serta pemisahan. Kelemahannya, pemisahannya sulit serta waktunya yang lama. Untuk kelebihannya yaitu teknologinya sederhana dan tidak merusak senyawa. Selanjutnya, maserasi lemak panas. Untuk tahapannya, persiapan, ekstraksi, pemisahan. Untuk kelemahannya, biayanya mahal, pemisahnya sulit, dan dapat merusak senyawa. Untuk kelebihannya, teknologinya sederhana. Selanjutnya yaitu fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu campuran menjadi beberapa fraksi atau bagian berdasarkan perbedaan sifat fisik seperti didih, kelarutan, atau ukuran vertikal. Proses ini sering digunakan dalam industri kimia dan farmasi untuk memurnikan atau mengisolasi senyawa tertentu dalam campuran kompleks. Tujuannya mendapatkan fraksi dari suatu ekstrak. Selanjutnya yaitu isolasi dan pemisahan senyawa metabolit sekunder tunggal. Metodenya yaitu ekstraksi cair-cair. Prosesnya, dua cairan yang tidak saling bercampur, misalnya air dan pelarut organik dicampurkan. Selanjutnya, zat terlarut berpindah ke pelarut yang lebih sesuai dengan kelarutannya. Selanjutnya, campuran dibiarkan hingga terbentuk dua lapis cair yang terpisah. Lalu, lapisan pelarut yang mengandung zat diambil dengan colong pisah. Selanjutnya, pelarut dapat diuapkan menjadi zat murni. Selanjutnya metode kromatografi, yaitu sampel ditempatkan pada fase diam. Fase gerak dialirkan membawa komponen sampel melalui fase diam. Selanjutnya komponen terpisah berdasarkan afinitasnya. Lalu komponen dideteksi setelah terpisah dengan UV atau pewarna. Selanjutnya yaitu pemurnian. Pemurnian adalah proses untuk menghilangkan kotoran atau zat pengganggu dari suatu bahan sehingga diperoleh zat yang lebih murni atau berkualitas. Tujuannya untuk mendapatkan zat murni antara 95 sampai 100%. Prinsip kerjanya yaitu pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling tercampur. Metodenya yang pertama yaitu rekristalisasi. Adalah metode pemurnian senyawa padat berdasarkan perbedaan kelarutan dalam pelarut. Prinsipnya yaitu pelarutan, penyaringan panas, pendinginan, filtrasi dingin, dan pengeringan. Kelebihan metode ini yang pertama, tidak memerlukan perawatan tambahan hal atau rumit. Yang kedua, cocok untuk skala kecil hingga menengah. Kekurangan metode ini tidak cocok untuk senyawa yang mudah terurai oleh panas. Yang kedua, pemilihan pelarut harus tepat, jika tidak, pemurnian ini bisa gagal. Selanjutnya yaitu metode dekantasi adalah metode pemisahan campuran antara cairan dan padatan. Prinsipnya yaitu berdasarkan perbedaan kepadatan atau densitas. Kelebihannya, prosesnya cepat dan sederhana, tidak memerlukan alat khusus, cocok untuk pemisahan kasar. Kekurangannya, kurang akurat, serta menyebabkan endapan, tidak cocok untuk campuran homogen, dan tidak efektif untuk pemisahan sempurna. Selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi adalah metode pemurnian zat padat yang dapat berubah secara langsung menjadi uap. Prinsipnya berdasarkan perbedaan sifat volatilitas. Untuk kelebihannya yaitu efektif untuk memurnikan zat menyublim, tidak memerlukan pelarut dan hasilnya relatif murni. Kekurangannya hanya bisa digunakan untuk zat yang dapat menyublim. Prosesnya lama dan boros energi, tidak cocok untuk skala besar. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.